Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم إنا نسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأنواره وبركاته وأسراره وكرامه واستقامه في الدارين آمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Sanagda Al-Mukarram Tuan Guru Zuhdi Ilham atau Ilham Zuhdi, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Nurullah. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan apapun yang dicitakan oleh beliau, baik cita-cita dunia atau hajat dunia, hajat akhirah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keturunan beliau juga dijadikan keturunan yang salihin was salihat, ahlul ilmi, ahlul khair, ahlul Quran, ahlul hadis, bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para penggelingsir, nenek, mami, sanak bija, ibu-ibu tiang, bapak-bapak tiang, yang tiang hormati, yang tiang muliakan, dan semua santriwan Pondok Pesantren Tahfiz Nurullah yang saya cintai, yang saya banggakan. Singkatnya, jamaah pengajian rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada sore hari niki, ya, siang menjelang sore niki, tiang pelungkum sami masih tekicanin nikmat yang agung, nikmat yang mulia di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan, ketika tiang pelungkum sami mendapatkan nikmat ala dinika, atas agama kita, atas agama tiang pelungkum sami, asyukru, lebih syukur juga sida Allah taala. Justru nikmat akhirat, nikmat yang bersifat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beli antar syukur juga sudah Allah taala, ketimbang nikmat duniawiyah.
ketimbang nikmat dunia. Namun di akhir zaman ini sekarang ibu bapak penoan dengan belian tan syukur. Ya, belian tan syukur lamun tekican nikmat dunia sallallahu taala. Ya, dikasih uang hasil daripada kreativitas dengan main TikTok. Ya, main TikTok sampai sekian ratus juta dia dapatkan. Saking senang, saking bahagia. Ara ele niki bagian masih lingkungan Lombok Tengah. Niki hampir miliaran dia dapatkan. Saking senang. Saking senangan mau kenikmatan dunia. Masya Allah tante kican rezeki sallallahu taala tak kican nikmat sedih Allah taala. Tapi sesungguhnya nikmat dunia sabaru belum tentu dia mengantarkan orang tersebut sampai ke hadapannya Allah. Belum tentu dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat dunia niki ibu bapak tidak abadi, tidak kekal sampai akhiratnya Allah. Yang pun bahasan ulama, nikmat ukhrawi, nikmat bagian daripada agama tiang pelunggum sami beli antat syukur juga di Allah taala. Contohan nikmat satekican makin pelunggum duduk di majelis ilmu seperti niki. Niki adalah nikmat dari Allah. Nikmat agama, nikmat ketaatan kepada Allah, yang dimana perkumpulan kita dalam majelis ilmu seperti niki, nikilah yang mengantarkan tiang pelugum sami sampai ke hadapannya Allah. Ya, inilah yang akan mengantarkan kita sampai ke hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan semacam niki bapak, niki abadi di akhiratnya Allah. Makin pahala din monya, pahala din penggitan, pahala din nampak. Tapi ketika tiang pelunggum sami sudah meninggalkan dunia ini, baru akan nampak segala amaliyah yang kita lakukan. Dan salah satu amaliyah yang akan menemani tiang pelunggum sami di alam barzah sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh, adalah kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Nah niki bapak, makanya tiang pelunggum sami beli-beli tersyukur, alhamdulillah tadi pagi saya bisa bangun sebelum subuh, alhamdulillah tadi malam saya bisa sholat tahajud, alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa hadir di majelis pengajian, di majelis ta'lim Yayasan Pondok Pesantren Nurullah pimpinan Tuan Guru Ilham Zuhdi, alhamdulillah. Ntar maghrib alhamdulillah saya bisa melaksanakan solat maghrib dengan cara berjamaah sampai dilanjutkan dengan solat isya secara berjam, alhamdulillah. Boleh antar syukur karena semua hal tersebut akan mengantarkan tiang pelunggum sami sampai ke hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada nabi kita, junjungan kita, sayyid kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada nabi harus dibuktikan dengan pengamalan sunnah Nabi. Paham ibu? Kangen juk Nabi? Kalau kangen juk Nabi, buktikan kangen pelungguh kepada Nabi. B, buktiin dengan cinta juk Nabi. B, buktiin sayang juk Nabi. B, buktiin dengan rindu kepada baginda Nabi. Bahasa Nabi dalam hadis, beliau mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang mengikuti ajaranku, barang siapa yang mengamalkan apa yang dikerjakan oleh aku, kata Nabi, faqad ahabbani, maka sungguh dengan sabaru tetu-tetun cinta jukna Nabi. Terakhir. Terakhir. Masya Allah. Karena telung dah semenit bahasan. Masya Allah.
Mari kita ucapkan salawat dan salam kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nggih jamaah pengajian rahimakumullah, sampun tasampian baru isi beliau masalah amalan atau doa yang tiang pelunggum sami bacakan kepada anak kita atau anak orang lain, tetangga kita, kerabat kita, ya, bijajari tiang pelunggum sami bacakan doa sabaru, cucu tiang pelunggum sami bacakan doa sabaru. Adin sakjari bijajari sak soleh solehah, adin sakjari bijajari sak terpelihara daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adin terjaga, adin terlindungi, adin dik gawe zina, adin dik minum khamar, adin dik mendatangkan fitnah, adin dik mendatangkan mudarat. Nah niki tiang pelunggum sami amalkan. Karena di akhir zaman niki bu bapak, ya, bijajarin tiang pelunggum sami niki banyak sekali tantangannya. Banyak sekali tantangannya yang dimana apabila tiang pelunggum sami tidak mengawasi anak-anak kita, maka anak-anak kita akan menjadi korban. Korban Nabi, korban maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiang pelunggum sami akan dirugikan oleh anak-anak kita. Banyak orang tua dibikin malu oleh anaknya, didatangkan fitnah, didatangkan mudarat oleh anaknya. Nah jarin tiang pelunggum sami berbicara adin sak bijajarit niki menjadi anak-anak yang soleh solehah. Salah satu sabaru doa. Dan terus kedua, tidak cukup mendoakan anak saja tanpa mendidik anak. Berbicara didik anak, pesekolah, pengaji, serah anjuk pondok, ya, serah anjuk pondok pesantren. Lamun tak serah anjuk pondok pesantren, paling tidak di pondok niki akan menegakkan yang namanya solat, ya, paling tidak akan baca Al-Quran. Yang pula membudi bijajari tiang pelunggum sami, lamun masih amalan dua niki, tiang pelunggum sami sebagai orang tua sudah termasuk dengan toak saaget, termasuk dengan toak saberuntung, ya. Lamun masih bijajari amalan dua niki apabila tiang pelunggum sami memiliki anak di rumah. Mbe amalan sak pertama, lamun masih bijajarin tiang pelunggum sami sembahyang. Lamun masih bijajarin sembahyang, makin pengontrolan orang tua sudah hilang kepada anaknya. Niki bu bapak, anak akan berangkat pagi pulang sore, wah anak ketua anak sembahyang, begadang sampai pagi, sampai tidak sholat subuh. Niki bu bapak, sampai tidak sholat subuh, maka keberkahan rumah itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab Majalisus Saniyah ibu bapak, di zaman, ya, Nabi Musa alaihi salam, arak supuk gubuk, supuk kampung, yang dimana kampung tersebut Masya Allah makmur, subur kampung niki. Dalam jangka 3 tahun Nabi Musa alaihi salam liwat malik ilikum kampung habaru niki, maka makan dait kampung sak subur baru niki kering kerontang, denarak sekek-sekek talatan tewu, ya, buah-buahan sara ile kampung lebih mati selapun dulu, dan setitik-titik air denarak ile kampung tersebut. Apa sebabnya? Nabi Musa alaihi salam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah di mana kampung tersebut sudah dilewati oleh seorang laki-laki yang tidak pernah sholat. Andaikan marak niki terjadi ibu bapak pada tiang pelunggum sami, terus kisah Malik dalam kitab, ya, ada legubuk toa, nggih. Dan terus ibu bapak, apabila tiang pelunggum sami memiliki pasangan, di mana pasangan kita tidak sholat salah satunya, itu pacu sembayang, misal jadi dengan mami lagu senina dan pacu sembayang,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala. Ya, akan menurunkan bala, akan menurunkan musibah, akan menurunkan bencana. Ya, Hasan Basri didatangi oleh seorang laki-laki yang ahli maksiat. Ahli maksiat, dan dia mengatakan kepada Hasan Basri, Nabi isi dengan mama ahli maksiat ni, wahai Hasan Basri, mana murkanya Allah? Mana bala dari Allah? Mana musibah dari Allah yang diberikan kepada saya? Saya ini pelaku maksiat. Apa sambuk melek tabik doa Allah Ta'ala? Ambil buktiin menuh. Bencana, ambil buktiin musibah menuh. Dengan sadik sembahyang. Berketuan Hasan Basri juga dengan mama ahli maksiat sabaru. Hal sallaital fajr? Apakah kamu sudah sembahyang subuh? Lah, ini musibah balik. Inilah balak yang terbesar. Apabila tiang pelunggum sami, ya, tidak melaksanakan solat subuh, ya, meleng tengah hari galing, wah jam 10, wah jam solat start meleng, niki adalah balak ibu bapa. Itu adalah bencana bagi tiang pelunggum sami. Karena solat niki ibu bapa adalah penyambung tiang pelunggum sami dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba tidak solat, maka sesungguhnya hamba tersebut memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kuncin baru sekolah pengaji. Dan terus saya kata lu, Nabi kuncin untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, tanyakan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk perempuan yang solehah? Apakah kita termasuk laki-laki yang solehah? Paham ibu? Meled berdiri biji jari soleh solehah, lagu inaan pameran aurat. Inaan pameran aurat. Meled berdiri biji jari soleh solehah, lagu inaan. Ibunya tidak warok, tidak zuhud. Dia warok, dia zuhud. Niki kisah ibu bapak, ya. Syekh Ma'ruf Al-Qudri, ya. Syekh Ma'ruf Al-Qudri niki, beliau selama 40 tahun tidak pernah merasakan lezatnya, manisnya, ya, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 tahun dia belum mencicipi manisnya sembahyang, manisnya zikir, manisnya baca Al-Qur'an. Dia wah mau manisnya, dia wah mau lezatnya ibadah. Akhirnya beliau bertanya kepada ibunya, wahai ibu, ya, selama 40 tahun saya ibadah kepada Allah, tapi belum pernah saya merasakan manisnya ibadah. Lamuk baca Quran kurang tenangi dapat, ya. Lamuk sembahyang kurang tenangi dapat, lamuk ngaji kurang tenangi dapat. Apa saruan kebaikan ketaatan mugawek juga di Allah Ta'ala kurang tenangi dapat. Apa sebab kira-kira ina? Nah, yunin berketuan juga ibu, ya. Akhirnya ibunya merenung, mau nendang-nendang-nendangan, oh, masa ia sebab ya andek mau kenikmatan ibadah wahai anakku. Dulu ketika saya mengandung pas sepediana wahai anakku, pas milik dalam tia anak tahun mu tending tolong isi tetangga. Saya disuruh sebagai amil, sebagai ran. Wika ran? Ran apa? Ran begawi, ran kanduk, ran nasi. Ya. Lamun dengar roh biasa tiang pelunggum sami, ya, arak baik jadi penjuluk ran. Nah, akhirnya ibunya Syekh Ma'ruf Al-Qudri niki diminta tolong oleh tetangganya untuk menjadi amil sebagai tukang napi, tukang bagi, sebagai ran. Tukang bagi kanduk. Nggih, tukang satu, lain tukang satu. Saya jari nyawa kanduk nama wikan mah ranjak dagang andek. Nggih hagi kanduk. Nah, ketika itu saya mencicipi kuah, mencicipi napiara niki ai kanduk noh. Mok cicipin, mok baik tanara setengah sidut. Ya kerasa sieun, ya kerasa bagiin, ya. Kerasa peksin rasa napiara rasa ragi ringon wah. Manis na pendek wah rasa pendek rasa sieun.
Na ye muk cicipi no. Na ye sebabkan bijen Syekh Ma'ruf Al-Qudri tidak mendapatkan kehusuan, ketenangan, kenikmatan dalam beribadah selama 40 tahun. Oh, lamun mentia jaina entah menuh ya tendeng reden, ya tendeng ikhlas, tetangga sa wam cicipi ai kanduk nenu. Aniki bapak muni sepanci mau jauh kanduk batur. Nah, terserah jadi tukang bagi. Dia muah tersuruh jadi tukang baik. Hati-hati kalian terserah jadi tukang bagi. Lamu tiak cicipi rasa ragin, rasa jangan wambuk apa ngizin julu. Lebih-lebih pilih kasih Malik Marabasin saya ini pilih kasih. Mentang-mentang keluarga tukang ransa baru begaan tanagian. Masya Allah. Yang pun penoan daging ilik murin Bali daripada lejun Bali. Maksud Nabi dakat gorok sampai 10 bapak saipin Bali di kita tetap kadian maun. Ambil lain tumurin Bali lain tetangga ye penaannya maun. Elong, ulun, kungku untuk doang tawan. Masya Allah. Harus bersifat warok zuhud sekedik lamut milih budui bija jari saso soleh solehah. Be dengan nina soleh solehah. Be ciri tanda nenda kejelasan dalam kitab niki lagu azan ni kan lain ida ngaji. Karing 15 menit bahasan Masya Allah. Nabi masih boleh waktu. Okay. B. Perempuan yang solehah ibu bapak. Perempuan yang solehah. Wa yajibu 'alal mar'ati dawamul haya' min zawjiha. Ciri tanda dengan nina sa solehah adalah dia wajib atas perempuan dawamul haya, memiliki sifat malu. Sifat malu. Lamun zaman makin beda ibu bapak. Kalau perempuan solehah tertutup, tidak mau wajahnya dipamerkan di media sosial. Tidak mau diobral, tidak mau ditampakkan wajahnya. Niki perempuan solehah. Perempuan solehah. Lagu lamun dengan nina de solehah, pamer muka, pamer body, pamer macam-macam. Ya, paham ibu? Paham? Nah, makanya saya bilang sama istri saya, ya, lah memilih jadi dengan nina solehah, lah memilih kanci aku sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi sabasan Nabi, ikuti Nabi sabasan ulama, ikuti apa sabasan orang-orang soleh. Lamun sekedar nikah di dunia ibu bapak cukup sekedar tiang pelunggum sami merasakan keindahan rumah tangga sampai tiang pelunggum sami dikasih waktu, ya, yang namanya hidup dan mati niki hanya sebentar. Berembe-rembe kengas seninat, pemisahnya adalah kematian. Bisa juga pemisahnya adalah perceraian. Dua kemungkinan. Sayang dalam keadaan hirup, kance mati. Tidak jauh dari kedua baru. Paham ibu? Lah memilih kance selakian barang sampai surga disida Allah Ta'ala, harus sedua-duaan pelunggum sami jari dengan nina sak solehah, kanci dengan mama sak soleh. Lagu lamun semama dia soleh, pelunggum sami solehah, maka tiang pelunggum sami sebagai perempuan yang solehah akan mendapatkan laki-laki yang soleh besok di akhiratnya Allah. Yang pun menjadi pertanyaan, jadi pertanyaan ibu bapak,
Misal arak dengan mama merarik sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali, bahkan 50 kali merarik. Atau dengan nina merarik gonta-ganti suami. Ya, jangan keselai kali merarik misal. Nggih, penuh niki bapak. Penuh. Apalagi zaman makin niki penuhan dengan nina, kanca dengan mama. Bidalilan wa yaqilur rijalu hatta li khamsina mar'atan. Perbandingan laki-laki niki bapak, wa yaqilur rijalu, dan sedikitnya laki-laki, hatta li khamsina mar'atan, sampai 50. Andina dengan mama niki merarik pada sekat. Dia nabih dengan ini niki saya penuh. Ha? Masya Allah. Makanya tiang pelunggum sami jadi perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah itu ya bapak, kataji bahasa Nabi. Perempuan yang solehah itu seperti mahkota. Masya Allah. Kemuliaan perempuan di nilik muka, di nilik muan sa putih, sa mulu, sa enges, sa glowing. Masya Allah. Ya, Malik perempuan soleha niki tidak terletak. Kemuliaan perempuan tidak terletak pada nampira niki tahtanya, pada jabatannya, berembi-rembi kesugi, berembi-rembi ke penok kepeng, dakan penok perhiasan dengan ini. Sesungguhnya kemuliaan perempuan itu bukan pada itu. Kemuliaan perempuan ada pada kesolehaannya. Makanya ini sebagai contoh. Saya bilang sama istri saya, bikin saya itu jatuh cinta kepada kamu karena Allah. Ya, meskipun mengas, sudah kena seninak. Meskipun solah body, mau dikena seninak. Lagu ndek ya tertipu. Ya, ndek tertipu si wajah saya nges. Ndek tertipu si body sa solah. Sengan aku ni lah muka mati ak terpedait kanci bidadari surganya Allah. Yak terpedait selebih solah nilai kamu. Dan bidadari surganya Allah tidak ada yang mampu menandingi kecantikan dengan ini secara dunia ini ke bapak. Yang pun bikin saya itu jatuh cinta karena kamu, jatuh cinta kepada kamu karena Allah. Berbicara pacu-pacu ibadah, enggak mungkin deh. Dekwa suruh melalui umum, dekwa suruh melalui macam, dekwa suruh. Momo tilik balik, sembayang salat, suruh nyapu, dekwa suruh nyapu malah. Selama tiang nikah enggak pernah saya suruh nyapu, saya yang nyapu. Niku bapak, sampai detik makin niki saya yang nyuci, saya yang ngepel. Masya Allah. Okay. Masya Allah. Lamun tabai toko itu bukan kewajiban perempuan. Nyuci, memasak, ngepel itu bukan kewajiban perempuan. Ya, dia tugas dengan kewajiban perempuan itu ada dua. Kewajiban perempuan itu ada dua, bapak, kewajiban. Kewajiban perempuan itu ada dua, catat. Wajib taat, wajib bakti juk Allah Ta'ala. Sekedua, wajib bakti, wajib taat juk semama. Lamun terperintah nyapu sesemamat, wajib apa ndek? No. Lamun tersuruh meriap, wajib apa ndek? Wajib ngajarin suruh meriap. Apapun yang diperintahkan oleh suami, ya, maka wajib yang pelunggum sami la ta'ati makhlukin ala maksiatil khaliq. Nden berdosa, nggih. Ya ampun, arak datang keterangan dalam kitab niki, nggih. Yang datang keterangan arak dengan nina ashabiyah. Ya, arak supuk dengan nina menjadi sahabat baginda Nabi. Dia datang kepada baginda Nabi, dia berkeluh kesah dan menanyakan, ya, terkait masalah Nabi Raniki. Dia sebagai perempuan yang belum ridha, belum menerima
fitrahnya sebagai perempuan. Ya Rasulullah, laki-laki itu enak. Kata perempuan tersebut, aku ini mewakili perempuan-perempuan yang ada di tempat ini ya Rasulullah. Laki-laki itu enak, pahalanya enak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya besar. Pertama, pahala jihad dia dapatkan, pahala Jumat dia dapatkan. Malik kagetan dengan mama nu mau jadi wali, Malik sebilang nana akan merari, Masya Allah. Yang dicari walinya kagetan dengan mama. Malik milun perang iring ya Rasulullah, kagetan. Makanya besar kemungkinan bagi laki-laki itu akan mendapatkan ganjaran yang agung, ganjaran yang mulia di sisi Allah. Ya, sedangkan itu sebagai dengan ini untuk kewajiban berjumat, ndek lalu perang ya Rasulullah, mbit ajalah tamu pahala. Bahasa Nabi, entam sak bakti, entam sak meriap, entam sak mupuk elek balinu. Na ye wah ganjaran pada pahala kaca semamam sak sembahyang berjumat bilang Jumat. Pada pahala entah sak lalu boyak nafkah sampai luar negeri, luar daerah. Pada pahala mentang napi, pada tan pahala mentang sak napi niki bakti jog semam. Niki bapak. Maka beruntunglah tiang pelunggup sami sebagai perempuan. Ya ampun pada pahala. Dendek iri tiang pelunggup sami lamun semamat napiran berjumat pelunggup menjadi kelak kanduk pada pahala. Pada pahala ni bapak. Semamat kalau butuh kak semamat lo ngawinan, pelinggih nyetrika, pelinggih ngepel, pelinggih nyapu, pada pahala. Masya Allah, nikilah kemuliaannya perempuan. Oh, nggih. Dengan nina niki den wajib, dengan nina den wajib nafkah suaminya, den wajib nafkah anaknya. Sak wajib boyak nafkah niki adalah suaminya. Bahkan keterangan di kitab ibu bapak sampai dengan mama niki saking wajiban boyak nafkah untuk istri dan anaknya, dia harus keluar dari pintu rumahnya sampai sekian meter, yelen berusaha, yelen boyak pegawaian, arak ndek araknya maun, yang penting menggugurkan kewajiban. Ini sampai wajib marah niki. Mau ni mensantai-santai mang. Lagu beruntung bagi laki-laki yang istrinya pekerja keras. Yang beruntung bagi dengan nina jadi pekerja keras untuk suami dan anaknya. Beruntung tiang pelunggum sami niki, Masya Allah, pahala yang besar. Selama tiang pelunggum sami sebagai istri tidak sampai mengucapkan dituah iur-iur apa sama tebing semamat. 10 juta muka BM kepeng lah bilayan. Aku doang meter, aku doang lo boyak, aku doang meni. Maka seketika itu apa sak membing semamam niki hancur pahalanya bapak, gosong, tidak ada kenanya. Faham? Yang datang keterangan ahli kitab niki masih bila bapak. Jadi dengan nina memiliki sifat haya, wajib memiliki sifat haya, malu, lila. Makin niki penuh dengan ini pameran lekukan tubuh, pameran diri nilai TikTok, pameran diri nilai YouTube, pameran diri nilai macam-macam. Masya Allah. Ya Allah, bagaimana mau bisa ketemu dengan Sayyidatuna Khadijah? Bagaimana mau ketemu dengan Sayyidatuna Fatimah? Bagaimana mau bertemu dengan Sayyidatuna Aisyah dan perempuan-perempuan solehah yang lain, Bapak? Era ila jelu kiamat, selaput manusia akan kumpul di satu tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, juk selaput manusia searah ila padang mahsyar Bapak era. Apa sudah Allah taala? Wahai manusia, tunduklah kalian, hormatilah kalian, karena hambaku, karena kekasihku mau lewat. Siapa? Baginda Nabi, diiringi dengan istrinya, dengan nina sak solehah,
dengan nina sak dengan nina sak mengamalkan ajaran baginda Nabi, maka akan menjadi pengiring Sayyidatuna Khadijah, yang jadi pengiring Sayyidatuna Aisyah di belakangnya. Nah niki kagetan dengan nina sak jadi pengiring. Masya Allah. Sedangkan perempuan-perempuan yang jauh daripada akhlak-akhlak perempuan soleh, tertunduk malu dan semel cengat, lila malu ni bapak. Masya Allah. Gih, makanya perempuan niki kunci kesuksesan anak. Perempuan niki kunci untuk menjadi anak-anak yang soleh solehah. Niki bapak. Lamun dengan nina solehah, besar kemungkinannya akan memiliki anak yang soleh solehah. Ya, lagu lamun amaan soleh, ina andin solehah, kecil kemungkinannya untuk memiliki zuriyah yang soleh solehah. Pacu sembahyang amaan, masya Allah. Pacu lalu ngaji semama, lagu seninen kurang solehah. Ya, kurang solehan, maka kecil kemungkinannya untuk mendapatkan anak sak taat. Lagu berembi-rembi kebejatan semama, seninen solehah, besar kemungkinannya memiliki anak yang soleh solehah. Niki bapak, faham? Faham ke? Nah, apalagi sedua-duaan soleh malik, soleh solehah. Nah, Nabi solah seduaan ke? Masya Allah. Faham ke? Nah, terutama saat talila niki min zawjiha, daripada suaminya. Wa qillatul mumarati lahu, dan sedikit, ya, dan tidak menentang, ya, dan tidak menentang lahu pada suaminya. Dan penok tantang semama. Dia yang cerewet tilik semama, sekedik-kedik milan pecek semama. Arak jamaah mukruki ya. Arak jamaah mukruki arak niki le bagian bat terukiyah. Sejelu semalam mukur kerasukan isi belian. Temboyan belian, obih belian. Mau terakhir niki idap-idap dinara idap anu niki. Dinara konek-konek idap makhluk gaib nilai awak. Dinara ani. Coba kedua nanjul ternyata psikis, ya, gangguan pikiran. Ternyata selama ini dia pendam amarahnya ilik semama. Aneh, yentan lagi. Oh, makin aneh. Warah lagi. Ya ampun, banyak di antara tiang pelunggum sami yang meruqyah diri, ya, meruqyah diri karena gangguan syaitan, gangguan iblis. Kebanyakan niki bu bapak disebabkan karena faktor psikis. Yang pernah ngeruqyah di Unram, semua mahasiswi niki kumpul, ya, sampai sekian ratus, 500 mahasiswi kumpul ngeruqyah, ya. Hampir 70% niki kerasukan, kesurupan niki disebabkan karena faktor psikis. Ada yang diputuskan dengan pacarnya, ada penok satu bilin berari, arak sanara sinbay kuliah ngideng kepeng ili nak den tebing kebe penok marah niki. Ayo sebab apa niki banyak ibu bapak. Nah sehingga gejolak batin, gejolak pikiran din tahun tanah kontrol. Nah itu salah satu sebabnya. Niki jadaka bacaan Quran telung dah sejus masih ada kembi-kembi. Makanya harus mencari akar permasalahannya dulu. Bagaimana di dalam rumah tangganya, bagaimana dalam lingkungan rumah tangganya. Nah niki tiang usut dulu. Kalau sudah ketemu titik permasalahannya, tinggal didamaikan, sudah selesai sudah. Arak ile bagian niki bagian rapat kece bandara, ya. Anak bilang jelun kerasukan, bilang jelun kesurupan, ya. Masya Allah, faktor psikis masih. Anak niki sebilang anak nelpon kancinaan tepara anak inding kepeng. Sebirangan irpun. Ina niki merari kanci dengan mamu lain. Tuh luar negeri tuan merari. Pendino atas sayang isi semamen. Sebilang anak nelpon tepara anak inding kepeng. Masya Allah.
Anak niki enges, masyaallah luar biasa enges. Mancung urun dengan Arab urun mekerong. Hampir tiang jatuh cinta. Hampir. Hampir. Lagu inget tiang niki hampir ya. Hampir ya ampun. Lamun tuan guru dasar minan wajan isi perempuan-perempuan yang ngaji, perempuan-perempuan hadir di majelis ilmu dapatkan pahala. Misal pelinggim serminan wajah tuan guru Zudi, pelungguh mau pahala. Lagu lamun beliau menatap tiang pelunggum sami satu persatu, hati-hati. Beliau dendap mau pahala. Onya-onya. Niki Bapak, yang pun tiang mohon maaf di macam-macam andak niki. Dikonsentrasi lah tiang niki. Nah niki jarin. Faktornya sabaru. Ya, anaknya niki jari beban meruk ili papu, aman kurang waras, ya jogang anak din berkelambi aman, ya mau melondan macam lain, ngamu akhirnya tiang dimintakan tolong berembi permasalahan ini. Ternyata aman niki sebaban jogang karena tidak pernah menyalurkan syahwatnya. Ada keterangan dalam kitab Ihya Bapak. Lamun dengan mamun di saluran syahwat ini yang sampai joga. Kengonek ni doh bedait kanci senine. Munggah andong puro nanyam bebek dait anyam bembek. Anyam bebek anyam bembek. Mukur menunggu istrinya kapan pulang. Bulun sampai niki engkah. Masya Allah. Anak akan jadi bebak. Denton nila. Apa niki adukan keluh kesah. Sebilang anak nilpun kancin. Anteparan neng kepeng. Denton entan jarin. Putuslah sekolahnya. Dintutuk kuliah. Masya Allah. Dintutuk kuliah. Nah, akhirnya. Napiran curhat. Papu niki meni. Enggak solusi niki anak dia paling endek naruh antam merari. Nah saya memilih saya sama kanggo anak merari. Dia menara calon tuan guru sih. Dia menara calon kai kancekan. Ari ik be kancu mai. Ari ik lagun dia man milih merari ari ik. Masih sekolah. Di luar negeri telepon ara ni milih mantih meni. Den tahan ngantih. Haninya niki akhir merarik juk bagi Allah tu angkin sampai makin denwah sampai ya aran kerasukan denwah sampai aran ya kesurupan denwah makin tenang hidupan solah hidupan Masya Allah. Meskipun semama jadi pengampas semama jadi pengampas grepek alhamdulillah. Mau semama niki ya mau kesadaran terus meni-meni lepas wah senine meni-meni ada ni jari beban makin jari marbot masjid semama alhamdulillah. Masya Allah Bapak nggih niki jari tiang pelunggum sami nggih masalah dengan nina harus memiliki sifat malu dan terutama tiang pelunggum sami jangan terlalu banyak menentang terhadap suami sampai-sampai milit pecek kelinggitan baru tersimpan dendam tersimpan amarah yang tidak bisa diluapkan. Masya Allah milen pecek Masya Allah ini gerang pecek milen pecek semamet gih kanggu dan bodoi sabodoi semame beruntunglah arak ladang tau nak boyak pahala sande bodoi semame bersabarlah ya bersabarlah berusaha terus jadi perempuan yang solehah jadi perempuan yang solehah. Sampun waktu ni kemana nggih insyaallah lemat sambungan balik cukup panjang pembahasan kitab niki mudah-mudahan kita semuanya berjumpa kembali dalam satu majlis ya bukan hanya di dunia tapi kita bisa berkumpul di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.